Ini saya akan membahas tentang ramalan ya, bisa dibilang personal reading ya. Ini saya akan mengambil beberapa aura energi yang bisa saya ambil ya, yang energi aura yang sangat-sangat bisa mendominasi, yang bisa saya rasakan getarannya itu yang akan saya bacakan ya. Jadi di sini personal reading ini ya, ini mengenai aura energi yang getarannya cukup kuat yang bisa saya ambil. Ini mengenai apakah pengorbanan Anda itu yang selama ini Anda korbankan ya, Anda selalu mengisi waktu, tenaga ya, segala hal yang baik itu kepada orang yang Anda sayangi itu, apakah dia menghargainya atau tidak ya. Karena di sini kan banyak sekali yang makan kacang lupa kulitnya, ada juga yang selalu kebaikan dibalas dengan kejahatan ya, apalagi yang ya pokoknya segala kebaikan selalu dibalas dengan suatu hal-hal yang merugikan orang lain ya, padahal kita selalu memberikan suatu keuntungan. Nah, jadi di sini 3 kartu ini akan saya bacakan energi-energi getaran yang sangat kuat supaya Anda bisa tahu siapa sih orang yang Anda kasihi, Anda yang sayangi itu selama ini, apakah dia menghargai Anda, apakah dia selalu melupakan ataupun mengingat kebaikan Anda, apakah dia selalu ingin membalas budi ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, jadi sebagai manusia itu kan kita pasti banyak beragam jenisnya, apakah itu yang baik atau yang buruk ataupun yang sepantasnya ataupun yang sewajarnya, dan apakah hanya sebagai hutang karma balasan dan akhirnya mendapatkan suatu kesialan ataupun merugikan ya, keuntungan yang didapatkan selama ini terhadap orang yang Anda sayangi. Halo teman-teman semuanya, saya Evan Jaya, senang kembali berjumpa dengan saya ya. Ya, teman-teman di sini jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info-info ramalan terbaru dari saya setiap harinya ya, teman-teman ya. Nah, seperti biasanya ya, teman-teman, di sini kali ini saya akan mencoba mengambil energi-energi getaran yang cukup kuat ya. Segala hal yang berhubungan dengan situasi kondisi energi aura Anda itu yang bagaimana sih yang bisa saya rasakan, sehingga begitu besar ataupun hanya setengah-setengah aja untuk menyayangi orang, ataupun memang kebaikan Anda itu, pengorbanan Anda itu ada sesuatunya, ada apanya gitu ya, atau apa adanya gitu ya. Nah, jadi di sini 3 kartu ini di sini seperti biasa teman-teman, saya akan membacakan kartu dari sebelah kartu kiri dengan kucing warna orange, terus yang kedua dengan kucing warna hitam, terus yang ketiga dengan kucing warna putih. Nah, jadi di sini ya seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan Anda waktu 5 detik ya. Nah, setelah itu saya akan memulai meramal kartu remi dengan ditandai lonceng berbunyi. Nah, jadi setelah itu ya teman-teman, ya Anda pasti cukup tahu dong ya, cukup penasaran. Walaupun memang Anda sudah cukup tahu apa sih motifnya, apa sih bentuk-bentuknya itu, penghargaannya buat Anda itu, sehingga dia itu merugikan atau menguntungkan, ataupun memang dia tahu budi baiknya ya dari kamu kepada dia. Karena kan kita sebagai manusia itu kan takut-takut lah ya melakukan suatu kebaikan, takut-takut juga melakukan uh, suatu kebaikan lah ya, suatu hal-hal yang baik itu takutnya nanti dibalas dengan air tuba gitu ya, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan memulai 5 detik ya dari sekarang. Jika memang 5 detik yang saya berikan kurang ya, Anda bisa menjeda atau mempost video supaya Anda benar-benar bisa matang dan lebih mandiri memilih
ketiga kartu ini, ataupun memilih kedua ataupun ketiga ataupun semuanya ya, sehingga Anda benar-benar bisa yakin apakah ini mana yang benar atau sesuai dengan keterangan Anda. Oke teman-teman, di sini saya akan memulai 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, di sini saya akan memulai meramal kartu remi ditandai dengan lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini saya akan seperti biasa mengambil kartu di sebelah kiri yaitu kucing warna orange ya. Baik teman-teman, di sini saya akan sudah merapikan kartunya dengan kucing warna orange ya. Nah, di sini adalah kucing kartu pertama. Di sini saya akan buka dulu 3 kartu yang paling atas. Di sini 3 kartu ini menggambarkan suasana hati Anda ya. Di sini banyak kesedihan, di sini kesedihan ya, di sini pikiran Anda kacau ya. Di sini kalau saya lihat dari awal sama di akhir ini tidak mendapatkan suatu harapan yang baik. Anda memilih kartu pertama ini, Anda suasana hati, pengorbanan Anda, kebaikan Anda semua dibalas dengan sesuatu hal yang merugikan Anda ya. Nah, jadi di sini kebaikan tentunya pasti dibalas dengan air tuba. Nah, cuman di sini yang di tengah ini kartu ini mengatakan bahwa banyak kegelisahan, ya, banyak kejengkelan, menyayangi, mengasihi orang, tapi kok malah yang didapatkan tidak mendapatkan suatu harapan yang baik. Di sini kehidupan Anda itu mengatakan bahwa tidak mendapatkan suatu kepuasan hati, tidak dihargai dan tidak dihormati, ya. Padahal sudah didukung, didoain, ya, sudah dibantu, tapi kok malah dapatnya kok tidak sepadan dengan kebaikan Anda gitu ya. Nah, coba di sini saya akan buka dulu 3 kartu. Di sini ada 2 kartu ya. Saya akan buka dulu kartu yang sebelah kiri ya. Jadi di sini kartu sebelah kiri ini mengatakan bahwa ini yang mengatakan bahwa berhubungan dengan uangnya di sini ya. Di sini ada kata bantu mengenai uang, keuangan di sini ya. Di sini ada suatu kata kegelapan di sini. Nah, jadi di sini memang ada suatu kata janji ya. Ada janji, kata suatu keyakinan dengan orang ini ya. Berarti Anda yang memilih kartu pertama ini ada kata janji dengan orang ini. Ini orangnya berkulit putih loh. Orangnya lumayan ideal, wajahnya rupawan cantik, jelita ya. Nah, ini adalah orang yang Anda sayangi ya, Anda kasihi gitu, Anda selalu mendoakan dia ya, tapi padahal kok selalu ujungnya tidak mendapatkan suatu harapan yang baik. Nah, jadi di sini atau tidak di sini bisa kebalikannya. Ini bisa mendapatkan suatu bahwa jika Anda adalah seorang wanita yang menonton video ini, ya, ini Anda adalah seorang yang berkulit putih. Ini Anda tuh selalu dikecewakan mengenai uang ya. Nah, jadi di sini tidak ada suatu hal yang bisa Anda dapatkan karena ya Anda hanya bisa menagih kata janji orang lain ataupun terhadap orang itu ya. Jadi di sini suatu keyakinan kata janji ini tidaklah suatu mendapatkan suatu hasil. Jika Anda yang menonton video ini adalah seorang laki-laki, ini adalah suatu kepercayaan dari orang ini yang berkulit putih, tapi ujungnya ini mengenai uang tidak ada suatu hasil yang didapatkan. Jadi habis ya memang berbeda gender ya. Nah, jenis kelamin beda juga, tapi di sini intinya itu mengenai uang. Cuman di sini yang seorang wanita itu ya semua hal yang berhubungan dengan uang itu sangat susah untuk mendapatkan suatu harapan yang benar-benar bisa terjadi lah gitu. Jadi di sini yang memiliki kartu ini, jangan Anda terlalu banyak berharap, jangan terlalu Anda melakukan sesuatu kata janji lagi dengan orang ini ya. Jika Anda sudah tahu ya tidak mendapat satu hasil ya, ngapain juga kita selalu berharap kepada dia ya. Mungkin di sini kalau yang saya lihat sih memang suatu kebaikan dan suatu pengorbanan itu ada apanya ya di sini ya. Jadi di balik kebaikan, di balik pengorbanan itu yang dilakukan sama orang itu tidak sepadan gitu. Maksudnya ingin membantu dan memberikan suatu kata timbal balik ya dari kata kebaikan ya
tidak mendapatkan sesuatu apapun. Jadi Anda lebih banyak mengorbankan, lebih banyak memberi, banyak membantu, tapi ujungnya nihil. Coba di sini saya akan buka dulu kartunya yang di sebelah kanan. Jadi di sini kartu yang di sebelah kanan ini mengatakan bahwa banyak halangan ya, banyak sesuatu rencana tidak mendapatkan suatu hasil. Nah, jadi di sini ya bisa dibilang ya menanamkan investasi ataupun menanamkan modal untuk modal usaha ya. Jadi di sini ada banyak kata kerjasama yang pada awalnya tuh selalu bermulut manis ya, kata kerjasama selalu ingin saling membantu, saling membahu, tapi ujung-ujungnya semua nihil ya, satu persatu pergi menjauh ya. Nah, jadi ya ada yang lebih banyak menanamkan modal usaha, ada yang lebih dari 50%, ada juga hanya 10%, tapi ujung-ujungnya semuanya bubar gitu ya. Jadi bisa dibilang Anda lebih banyak mengorbankan uang daripada teman-teman kamu ya. Jadi yang banyak mengajak suatu kata bisnis susah untuk bisa Anda harapkan. Nah, jadi di sini ya bisa dibilang Anda salah untuk menilai orang, Anda salah untuk merekrut orang ataupun kata janji lah yang membuat satu kata kerjasama. Jadi di sini semuanya tidak ada suatu hasil yang baik sekali. Jadi bisa dibilang pengorbanan Anda sama ini sia-sia sekali ya. Jadi ya apapun yang Anda harapkan, apapun yang Anda pikirkan itu sangat bertolak belakang, tidak menemukan suatu jalan hasil ya. Jadi sehingga pengorbanan Anda sama ini tidak membuahkan hasil dan akhirnya Anda tidak mendapatkan sesuatu apapun dan akhirnya Anda ditinggal pergi gitu. Jadi di sini ya teman-teman, Anda memilih kartu pertama ini, gambaran saya mengatakan bahwa kebaikan Anda itu ada timbal baliknya ya. Anda meminta timbal balik ya. Anda bukannya secara tulus ikhlas ya. Karena Anda menginginkan suatu hasil. Kadang di sini teman-teman ya kalau saya bilang ya gambaran saya mengatakan bahwa Anda tuh tidak boleh begitu ya. Anda itu kalau ingin melakukan suatu kata kebaikan, jangan Anda merasakan timbal balik. Karena kalau kita merasakan timbal balik, itu kannya bagaimanapun juga tidak akan mendatangkan suatu kata kebaikan ataupun mendatangkan suatu kata balasan yang setimpal gitu ya. Jadi yang namanya balasan setimpal itu pasti kan Tuhanlah yang membalas ya. Nah, jadi semuanya itu perbuatan, harapan, keinginan ya, pengorbanan Anda itu semuanya itu pasti harus benar-benar dengan cara tulus ikhlas, baru bisa semuanya itu bisa balance ya, seimbang, bisa berjalan dengan baik. Jadi di sini kalau misalnya Anda itu kebaikan Anda itu ada apanya, bukan apa adanya ya. Jadi kartu ini memilih bahwa Anda itu banyak gelisahnya dan banyak sedihnya. Anda di sini juga Anda kurang pencerahan aura ya. Jadi Anda sangat susah sekali untuk bisa menjadi orang yang bagaimana semestinya gitu. Anda berbuat baik tapi Anda salah tempat gitu loh. Anda ingin memberikan sesuatu yang lebih banyak ya, istilahnya seperti pengorbanan, harapan, tapi kayaknya ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati Anda. Anda kurang rela, kurang ikhlas. Anda kurang lapang dada gitu loh. Jadi sehingga apa yang Anda lakukan itu semuanya itu tidak sia-sia lah ya, tidak mendapatkan suatu keuntungan. Jadi di sini ini mengatakan bahwa janganlah Anda seperti itu untuk mengharapkan kebaikan. Jika Anda ingin memberi, berilah secara ikhlas. Jika Anda ingin membantu, bantulah dengan ikhlas. Ya, jangan setengah-setengah. Kalau misalnya Anda ingin meminta timbal balik, Anda banyak berdoalah, minta sama Tuhan supaya Tuhan akan memberikan Anda kebaikan yang setimpal. Ya, karena bagaimanapun kita sebagai manusia, jika Anda punya uang, punya sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain, kepada sesama Anda sendiri, lebih banyak gitu ya, memberikan Anda sesuatu yang lebih banyak kepada orang lain, tapi belum tentu orang itu yang Anda berikan, belum tentu dia bisa membalas yang setimpal. Nah, berarti bisa dibilang ini mengenai hukum karma ya, mengenai karma balasan. Jika memang Anda banyak berbuat baik kepada orang itu, tapi orang itu tidak bisa membalas kebaikan Anda, berarti dulu-dulunya di kehidupan yang lampau, Anda banyak berbuat jahat kepada orang ini, yang Anda berikan sedekah atau memberikan sesuatu kebaikan kepada dia. Berarti ibaratnya Anda di kehidupan sekarang, Anda lebih banyak membantu dia daripada Anda meminta pamrih ataupun imbalan gitu loh. Nah, jadi di sini ya teman-teman,
Kalau saya lihat ya, ya ini adalah karma timbal balik ya, dan bisa juga Anda benar-benar salah menjalani suatu kehidupan. Anda kalau ingin meminta sesuatu pertolongan, mintalah dengan cara ikhlas dan tulus hati. Tidak perlu dengan cara menyogok ataupun memberikan suatu harapan, karena yang namanya permohonan pasti ujung-ujungnya sakit kalau tidak memberikan suatu imbalan yang setimpal. Ya, nah jadi di sini pesannya mengatakan apa? Coba saya akan buka dulu supaya Anda benar-benar bisa merubah diri ya, supaya bisa Anda lakukan suatu pencerahan aura supaya Anda tuh benar-benar bisa kembali normal ya, menjadi apa adanya sehingga Anda benar-benar bisa menjadi suatu manusia yang pribadi. Lalu di sini kata pesannya ini mengatakan bahwa ya di sini pesannya kalau Anda tetap begini ya untuk meminta sesuatu hal dengan cara timbal balik, yakinlah ini banyak halangan, banyak sesuatu harapan yang tidak akan tercapai dan Anda hanya akan bisa emosi, emosi dan emosi saja. Nah, jadi di sini suatu perhatian ya, suatu kata emosi ya, kehidupan Anda hanya terbawa dalam suatu kata emosional. Nah, jika memang di sini ada saya mengatakan bahwa begini ya teman-teman, di sini saya mengambil dari kata pesannya mengatakan bahwa Anda begitu menyayangi orang, Anda begitu mengasihi itu orang, Anda banyak berdoa, Anda banyak berkorban dan segala macamnya. Pokoknya semuanya suatu kata hal yang baik dan hal yang positif ya. Tapi di sini ujung-ujungnya Anda dikecewakan, Anda dibenci, Anda dibuat sakit hati dan segala macamnya, suatu hal yang negatif menyakiti perasaan gitu ya. Ujung-ujungnya malah ada orang bilang gini, kalau begitu ya sudahlah, semua pemberian saya minta kembali. Anda akan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semua pemberian, semua satu kata pemberian materi, uang dan segala macamnya, ada orang yang udah terlampau sakit hati malah meminta kembali pemberian. Ya, nah itulah bukan suatu pencerahan aura yang sangat tidak baik sekali. Itu contohnya ya teman-teman ya. Tapi di sini kan banyak ya yang seperti itu ya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman subscriber yang menonton video ini ubahlah sikap Anda kalau seperti itu, janganlah seperti itu karena kalau misalnya Anda ingin menginginkan sesuatu, banyaklah berdoa, pasti Anda pasti akan mendapatkan suatu kebaikan yang setimpal, bukan dari orang itu tapi dari di mana saja. Rezeki itu pasti akan datang menghampiri Anda ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa tidak ada satu kata hal yang baik, emosi dan emosi ya. Kata perhatian ini mengatakan bahwa tidak ada ketegasan hati, tidak punya prinsip, hanya bisa saja menyalahkan orang lain ya, selalu menuntut dan selalu memaksakan kehendak ya. Jadi apapun semuanya itu tidak sesuai dengan koneksi hati dan pikiran Anda, jiwa Anda ya. Jadi di sini Anda lebih harus sering pencerahan aura ya. Jangan terlalu sering melakukan sesuatu hal yang membebani dalam suatu masalah ya kehidupan Anda ya. Sebenarnya di sini kehidupan Anda tidak terlalu rumit, tapi hanya saja Anda terlalu ya bertele-tele dan selalu mengharap-harapkan sesuatu hal yang sesuai dengan pemberian Anda. Nah, jadi di sini teman-teman, Anda yang memilih kartu pertama sudah cukup selesai ya hasil ramalannya. Inilah getaran yang saya ambil dari Anda. Jika sesuai ya Anda bersyukur, Anda bisa lakukan suatu pencerahan aura, tapi tidak sesuai ya mohon maaf, ini mungkin saya mengambil aura getaran yang lain ya. Oke, Anda bisa catat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi. Di sini saya akan melanjutkan lagi untuk kartu yang kedua. Ini saya akan melanjutkan hasil ramalan kartu kedua yang memilih kucing warna hitam ya teman-teman ya. Nah di sini, di sini saya akan menarik dulu 3 kartu yang paling atas ya. Di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa pengorbanan Anda, harapan Anda itu sangat bagus sekali ya di sini. Anda tidak sia-sia untuk menjalankan suatu hal yang baik. Nah di sini suatu kata tujuan ini ada suatu rencana tujuan yang harapan yang baik yang bisa Anda dapatkan ya. Di sini ada suatu kata dewa penolong, orang yang datang ingin membantu Anda ya dalam suatu tujuan urusan yang cukup baik, dalam suatu urusan bisnis ataupun suatu memecahkan suatu masalah lah yang sama ini Anda kandung di beban gitu ya. Nah, ini adalah orang yang berkulit putih ya. Di sini tinggi tegap, badannya berwibawa, badannya berisi ya.
Nah, ini orang berkulit putih ganteng ya, di sini cakep ya. Nah, di sini adalah suatu harapan yang baik yang bisa Anda jalankan ya. Ini suatu pengorbanan harapan yang benar-benar bisa Anda capai. Di sini coba saya akan buka dulu kartu yang sebelah kiri. Di sini kartu yang di sebelah kiri ini mengatakan bahwa ya, di sini ada kata janji nih di sini ya. Cuman di sini banyak kesedihan. Di sini ada banyak halangan ya. Di sini ini mengatakan bahwa segala hal rezeki hoki ya ataupun mendapatkan satu harapan imbalan ini sih belum bisa tercapai dengan baik ya. Di sini banyak halangannya dalam kata janji di sini. Nah, jadi di sini kan kembali kita ke pokok ke judulnya, apakah pengorbanan Anda ini selama ini kepada orang Anda sayang itu dihargai atau tidak ya. Nah, jadi di sini ini banyak orang yang memang ingin membantu Anda ya dalam suatu hal. Tapi di sini ada banyak kesedihan di sini. Nah, jadi di sini ini kalau saya lihat sih Anda lebih banyak membantu orang ya, Anda lebih banyak menolong orang yang Anda sayangi ya, tapi entah kenapa orang ini Anda sangat kurang peka ya di sini ya. Jadi di sini kehidupan Anda mengatakan bahwa Anda jangan cukup menyesali segala apa yang Anda lakukan terhadap orang itu ya. Anda banyak melakukan suatu kata kebaikan sama orang yang Anda sayangi. Di sini kehidupan Anda mengatakan bahwa Anda lebih banyak berdoa dan berserah diri lah ya. Jadi kebaikan Anda, pengorbanan Anda, dan harapan Anda kepada orang Anda sayangi itu ya jangan terlampau sesuatu hal yang cukup lah terlalu menyayangi orang gitu ya. Karena di sini kalau saya lihat sih kehidupan Anda mengatakan bahwa Anda boleh melakukan kata kebaikan tapi Anda jangan terlalu menyayangi orang itu karena orang itu belum tentu sepadan dengan hati dan jiwa Anda gitu loh. Belum tentu Anda menyayangi dia, tapi belum tentu juga dia menyayangi Anda tuh dengan sepenuh hati gitu loh. Jadi ibaratnya ini dia membantu Anda ataupun Anda membantu dia. Kan di sini kan kalau saya lihat kan lebih banyak membantu dia nih mengenai soal uang ya. Dan di sini ada kata janji, tapi di sini ada katanya banyak halangan di sini. Di sini suatu harapan tujuan tuh sangat susah sekali. Jadi terhadap orang yang tadi itu yang berkulit putih, seorang pria, itu sebenarnya sih baik sekali ya membantu Anda. Cuman ya entah kenapa kok kayaknya ada suatu kata kasih sayang, suatu kata mengasihi itu kayaknya seperti ada sesuatu yang mengganjal ya sehingga eh, kebaikan itu harapan Anda itu kayaknya dibalas dengan semacam suatu kata berat sebelah gitu ya. Ini yang saya rasakan dalam suatu gambaran dari kartu remi ini. Ini kayaknya sesuatu hal yang ada hal yang membuat Anda tuh jengkel ya. Tapi itu sangat susah untuk diutarakan. Sepertinya itu kurang bisa balance ya. Berat sebelah gitu ya. Ada yang berat, ada yang ringan. Tapi di satu sisi orang ini yang berkulit putih ini menyayangi Anda, ingin membantu Anda, tapi seperti kayaknya antara mau dan tidak mau ya. Kayak seperti ada sesuatu hal yang membentengi gitu ya. Membentengi di antara kalian berdua. Jadi yang saya rasakan itu Anda sendiri berat sebelah. Dari orang itu, ya Anda sayang itu merasa bahwa bisa nggak ya? Mau nggak ya? Gitu. Jadi kayaknya seperti bimbang dan ragu. Jadi satu kata kebaikan dan suatu kata pengharapan itu, pengorbanan itu kayaknya bukannya suatu kata sia-sia, tapi seperti ingin berbuah, tapi susah untuk berbuah. Seperti ingin menghasilkan sesuatu, tapi kayaknya nggak bertumbuh-tumbuh gitu loh. Jadi ibaratnya gantung-gantung. Jadi harapan Anda itu, pengorbanan Anda itu kayaknya seperti tidak kesampaian lah dengan orang itu gitu ya. Jadi orang ini sih memang dia tahu Anda menyayangi dia, tapi dia tahu untuk cara membalaskan suatu kebaikan kepada kamu, ya. Cuman di sini kalau saya lihat sepertinya kalau mengenai uang kayaknya dia agak berat gitu ya. Kalau gambaran saya ya. Padahal Anda sudah banyak membantu dia mengenai uang, tapi setelah dia mendapatkan suatu banyak rezeki, ya, sepertinya dia tidak ingin berbagi kepada Anda, apalagi memiliki suatu kata bisnis,
tujuan yang realita kehidupan yang sangat baik gitu ya. Misalnya bisa diajak jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, naik pesawat ataupun traveling ya. Kayaknya dia sangat susah untuk berbagi kepada kamu ya, gitulah. Ibaratnya begitulah. Jadi di sini gambaran saya mengatakan bahwa pengorbanan Anda itu bukanlah suatu sia-sia, tapi kayaknya susah untuk dibalaskan ya, susah untuk terbalaskan sehingga Anda kayak seperti terkatung-katung lah ya. Jadi satu pengorbanan, yang satu keinginan, tapi sama-sama kayak seperti tidak membuahkan suatu hasil lah gitulah teman-teman. Jadi Anda sudah cukup tahu lah ya, itu yang saya katakan. Jadi dalam kartu ini mengatakan bahwa semuanya itu kata janji, kata uang ya, berakhir dengan kata tujuan yang sedih. Jadi tidak mendapatkan suatu kata kebaikan. Anda banyak memberi dan orang itu juga banyak memberi, ya, tapi memberinya cuma setengah-setengah. Jadi gitu, jadi berat sebelah gitu loh. Jadi di sini ada kata halangan. Banyak halangan ya. Jadi suatu kata kebaikan, semua apapun, semua ya tidak mendapatkan suatu harapan yang baik ya. Di sini ya berjalan mengikuti arus sungai tapi tidak mendapatkan suatu hasil apapun lah gitu ya. Coba saya akan buka lagi kartu yang sebelah. Di sini kartu ini mengatakan bahwa ya. Nah, jadi di sini ternyata di sini teman-teman, ternyata ada suatu teman ataupun pihak orang ketiga ataupun yang sengaja untuk menghalang-halangi, bermaksud ya di sini ya. Jadi di sini ada seorang wanita yang berkulit hitam, rambutnya ikal, badannya ideal ya. Di sini ya nggak terlalu tinggi, orangnya nggak terlalu kurus, nggak terlalu berisi badannya, sedang-sedang lah ya. Inilah adalah orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi gitu loh. Nah, di sini juga ada satu orang yang berkulit sawo matang, berkulit hitam, berkulit sawo matang. Badan berisi juga ya di sini ya. Ini bisa dibilang tegak badannya. Nah, ini adalah sepasang orang ini yang selalu ingin menghalang-halangi gitu loh. Nah, jadi di sini terus juga di sini kalau saya lihat ya, sepasang ini yang selalu menghalang-halangi si orang ini yang berkulit putih ya. Karena di sini kan ini orang ini yang Anda sayangi, kalau nggak salah lihat ya, nggak salah saya duga, ini gambaran saya mengatakan bahwa orang yang berkulit putih ini yang Anda sayangi itu kurang adanya ketetapan hati dan kurang adanya berprinsip. Jadi sehingga dia lebih suka mendengar nasihat dan omongan orang lain ya. Jadi apapun yang diomongin, dikasih tahu sama orang ini, ya dia gampang saja untuk mengikuti arus lah gitu ya. Sehingga dia susah untuk bisa membalas suatu kata kebaikan dalam kebaikan kamu ya gitu ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya ini tidak sesuai, ini juga bisa dibilang ada suatu kata sepasang orang ini ya yang bermaksud ingin menghalang-halangi ya dalam suatu pengorbanan Anda, harapan Anda kepada orang ini. Karena di sini ada kata kehalangan. Ya, mungkin saja dia menyayangi Anda, bisa saja dia juga menyayangi Anda, tapi di satu sisi dia tahu Anda menyayangi si orang yang berkulit putih ini, sehingga dia bermaksud ingin menghancurkan segalanya gitulah. Nah, jadi di sini berkulit sawo matang dan berkulit hitam ini sebenarnya itu suatu kata kebaikan, sebenarnya ingin Anda juga mencintai dia, menyayangi dan mengasihi dia. Tapi ya ujung-ujungnya berakhir dengan suatu kata halangan ingin menghancurkan segalanya di situ ya. Jadi kata pesannya ini ya tidak ada suatu hal yang baik ya di sini. Ini dua pesan ini mengatakan bahwa banyak kejengkelan ya. Di sini banyak tidak berprinsip dan tidak punya ketegasan hati ya, kurang wibawa ya. Jadi di sini kehidupan Anda tuh bisa dibilang lebih banyak berbuat baik lah daripada di sini ya, karena di sini pencerahan aura itu sangat kurang sekali. Jadi Anda bisa lakukan pencerahan aura ya untuk melakukan suatu kata kebaikan dalam hati Anda. Di sini banyak melakukan kebaikan tapi banyak juga tergantung-gantung. Bisa dibilang kebaikan Anda tuh tidak mendapatkan suatu kebaikan dan kebaikan Anda tuh selalu dibalas dengan suatu kata kerugian. Nah, jadi bisa dibilang memanfaatkan ya, tapi bukan seperti dalam kehidupan nyata tuh memanfaatkan itu dalam secara langsung, tapi
ya memang sesuatu ada kata ikatan lah ya, ada karma kehidupan lampau. Jadi di sini ya semuanya itu tidak terbalaskan dengan baik, malah Anda terbalaskan dengan suatu kata kesedihan dan tidak mendapatkan suatu kata penghargaan lah dalam suatu pengorbanan dan kebaikan Anda. Nah, jadi di sini ya kebaikan Anda, kehidupan Anda itu sangatlah tidak menguntungkan sekali ya. Jadi bisa dibilang Anda banyak relasi, Anda banyak menolong, banyak membantu, banyak bertemu dengan orang lain ya. Anda banyak mengasihi orang lain, banyak kasihan, tapi Anda masih belum bisa mendapatkan suatu kata kebaikan. Nah, ibaratnya berarti Anda di kehidupan sekarang Anda lebih banyak berbuat baik lah ya, walaupun tidak dihargai dan tidak dihormati lah gitu ya. Coba di sini saya akan lihat dulu pesannya apa. Di sini kata pesannya mengatakan bahwa ya. Nah, di sini saya tidak akan baca dulu 2 kartun ini, saya akan lepas dulu. Di sini 4 kartun ini mengatakan bahwa nah, ini Anda bakal bisa mendapatkan satu harapan yang baik, hal yang baik. Jalan cahaya titik terang, kata perhatian, ya. Tapi di sini ada banyak kata emosional, emosi Anda kurang stabil, terus juga Anda banyak hambatan, banyak ujian dan cobaan. Jadi di sini seperti saya katakan tadi, pengorbanan Anda, harapan Anda lebih banyak mengorbankan, menghabiskan waktu dan tenaga terhadap Anda orang sayangi, ya. Baik juga Anda sayangi ataupun tidak sayangi, Anda lebih banyak berdoa dan banyak mendoakan mereka supaya mereka bisa mendapatkan satu hal yang lebih baik lagi. Karena di kehidupan yang lampau, kehidupan yang dulu-dulunya, Anda lebih banyak menghancurkan ataupun membuat suatu permusuhan dengan orang lain di lingkungan sekitar Anda sehingga Anda kurang bisa mendapatkan suatu kata kebaikan. Nah, jadi di sini janganlah Anda melakukan banyak permusuhan lagi di kehidupan yang sekarang supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu kata pahala dan karma baik ya yang Anda lakukan. Jadi di sini suatu kata kebaikan bisa Anda dapatkan, tapi di suatu hari nanti, saya nggak tahu kapan, nanti Tuhan akan membalaskan semuanya tuh kepada Anda, ya, tidak dalam waktu dekat ataupun dalam waktu lama, ya. Jadi di sini tambahan lagi tadi 2 kartu ini mengatakan bahwa banyak halangan, ya, di sini hanya bisa menghabiskan uang, ya, jadi ya menghabiskan materi juga, jadi Anda lebih banyak menghabiskan suatu kata pemberian. Tapi di sini ingat ya teman-teman, suatu kata harapan pengorbanan itu bukanlah sesuatu yang sangat susah ataupun sangat rumit, ya bukanlah suatu kata perbuatan yang sangat merugikan, tapi ya Anda lebih banyak melakukan suatu hal positif ya, supaya Anda lebih banyak bermakna dalam kehidupan Anda jalankan ya. Jadi di sini teman-teman Anda yang memilih kartu kedua ini ya Anda banyak ujian, banyak hambatan, banyak cobaan dari Tuhan ya. Karena itu berasal dari kehidupan-kehidupan karma yang masa lampau yang Anda lakukan. Jadi Anda itu kenapa bisa berbuat seperti itu? Anda bisa mendapatkan seperti itu ya karena dulu-dulunya di kehidupan yang lampau Anda suka melakukan suatu kata permusuhan, Anda tidak ada kata kebaikan dari mulut Anda, hati Anda sangat kejam, sehingga Anda di kehidupan sekarang Anda banyak berbuat baik tapi tidak dihargai dan tidak mendapatkan suatu kata pengorbanan yang baik. Ya, jadi teman-teman di sini kalau lakukanlah kata pencerahan aura ya dengan cara mandi bunga supaya Anda benar-benar dibersihkan terus dengan mandi air bunga yang suci ya, yang bersih supaya Anda benar-benar pelan-pelan dibersihkan semuanya supaya Anda benar-benar bisa membina diri bisa lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya ya. Oke teman-teman di sini hasil ramalan kedua sudah selesai. Jangan lupa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Oke teman-teman di sini hasil ramalan sudah selesai. Jika sesuai dengan Anda ya Anda bersyukur. Jika tidak sesuai ya berarti saya tidak mengambil aura getaran positif dari Anda ya. Oke di sini saya akan melanjutkan kartu yang ketiga. Di sini saya akan melanjutkan lagi kartu yang ketiga dengan kucing warna putih ya teman-teman ya. Nah kucing warna putih. Di sini saya akan buka dulu kartu yang paling atas ya, 3 kartu. Di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa kata pemberian di sini.
Di sini ada kata pemberian, ya, pemberian yang baik, uang atau materi, ya, suatu balas budi. Dan di sini ada suatu kata kerugian. Di sini ada suatu kata hal yang tidak baik di sini. Di sini kehidupan ini mengatakan bahwa banyak kegelisahan, banyak unek-uneknya, banyak muluk-muluknya ya. Banyak keinginan ya, banyak ingin dibantu tapi ujung-ujungnya tidak terbalakan suatu kata baik ya. Di sini bisa dibilang makan kacang lupa kulitnya, air susu dibalas dengan air tuba ya. Jadi suatu pengorbanan itu ada suatu kata baik tapi sangat minim sekali, yang lebih banyak suatu kata tidak baik. Coba saya akan buka dulu kartu yang di sebelah kiri. Kartu yang di sebelah kiri ini mengatakan bahwa Anda menyayangi, ya, Anda menyayangi dia, dan dia juga menyayangi Anda. Di sini ada kata-kata amarah di sini ya. Nah, di sini ada cukup mendalam suatu rasa kesedihan yang sangat-sangat tidak terpuji di sini. Di sini ada suatu kata kesedihan yang amat sangat mendalamnya. Bisa dibilang sampai kesel, kecewa, amarah yang sangat luar biasa. Di sini juga ada rasa sakit hati ya. Nah, jadi di sini dengan joker duduknya terbalik, ini mengatakan bahwa tidak ada suatu hal yang bisa membantu Anda dalam kehidupan ini ya. Yang dalam suatu pengorbanan, dalam suatu kata kebaikan yang Anda lakukan. Nah, jadi di sini selama ini Anda sayangi, Anda kasihi, Anda cintai, Anda sayangi, tidak terbalaskan suatu hal yang baik. Jadi di sini tidak ada suatu kata kebaikan yang bisa membantu Anda, hanya diri Anda sendirilah yang bisa membina diri Anda lebih jauh. Ya, coba di sini saya akan buka dulu kartu yang sebelah kanan. Kartu yang sebelah kanan ini mengatakan bahwa ya di sini kalau saya lihat ya, jika memang Anda adalah seorang wanita ataupun seorang pria yang menonton video ini, ya, ini adalah orang yang Anda sayangi ya. Orang yang berkulit kuning langsat, badan lumayan berisi, ya, orang yang lumayan tegap ya. Nah, di sini juga orang yang berkulit kuning langsat ini bisanya hanya bisa kata lain memporotin uang Anda ya. Bisanya itu hanya merugikan Anda ya mengenai sisi uang, sehingga Anda hanya taunya membantu dia dengan secara berbagai segala kebohongan ya. Jadi di sini ada satu kata halangan nih. Di sini ada suatu hal yang tidak baik, yang tidak pantas Anda sayangi dengan orang ini. Orang yang berkulit kuning langsat ini kebanyakan berbohong ya, kebohongan yang dibalaskan dengan suatu hal yang tidak baik. Tidak punya etika sama sekali ya di sini ya. Di sini ada rasa kata sayang, kasih sayang yang luar biasa, kata perhatian. Tapi di sini kehidupan Anda ini mengatakan bahwa tidak mendapatkan suatu kepastian dan tidak mendapatkan suatu kata kewibawaan. Kebijaksanaan juga yang Anda lakukan, suatu kebaikan terhadap orang ini tidak membuahkan hasil. Akhirnya ya Anda lakukan itu semuanya itu katalah sia-sia. Jadi pengorbanan Anda itu tidak mendapatkan suatu kata kebaikan, tetapi Anda selalu dibohongi dan selalu terjerat dalam suatu kata penipuan, kebohongan, dan tidak ada suatu kata kejujuran. Sehingga ya mungkin bisa dibilang Anda yang selama ini yang Anda sayangi, orang berkulit kuning langsat ini bawa lari uang Anda ya, ataupun mungkin suatu kata kerugian lah ya dilakukan kepada Anda. Karena selama ini kan sudah cukup menyayangi dia, tapi kok kayaknya seperti salah ya. Salah bertindak dan untuk menolong, salah bertindak untuk ya membantu dia dalam suatu kebohongan. Padahal kita tidak membantu dia dalam suatu hal yang negatif ya. Nah jadi di sini ini kalimat kartu ini mengatakan bahwa banyak suatu kata tipu, banyak suatu kata hal yang tidak baik, sehingga Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu kata kebaikan dalam diri mereka, dalam diri orang yang berkulit kuning langsat. Jadi sangat susah sekali loh untuk melakukan kata kebaikan. Di sini Anda memiliki kartu ketiga ini, makan kacang lupa kulitnya lah di sini. Berbuat baik tidak mendapatkan suatu kata balasan, ya. Nah, padahal di sini kalau saya lihat sih gambaran saya mengatakan bahwa Anda tuh orangnya cukup mandiri dan cukup dewasa ya di sini ya. Cuman di sini ya Anda ada satu kelemahan jika Anda tuh bertemu dengan orang yang Anda sayangi, Anda tuh begitu sangat lemah sekali ya. Nah, jadi sebenarnya Anda tuh punya prinsip ya, punya kata ketegasan hati, teman di sini terhadap orang yang Anda sayangi itu Anda begitu menyayangi dia, seperti ibaratnya seperti anak sendiri, ataupun saudara sendiri, ataupun sebagai keluarga sendiri gitu ya.
Nah, jadi segala apapun kayaknya seperti melebihi sebagai suami istri gitu ya. Kayaknya sepertinya kamu tuh lebih banyak mengorbankan dia. Jadi apapun dia meminta, kamu tanpa sengaja Anda mempercayai dia dan Anda memberi dia uang, 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 dan uang dan membantu dia. Padahal dia itu punya maksud yang tidak baik gitu ya. Pasti ada banyak seperti itu ya. Nah, jadi di situ ya teman-teman ya, kalau saya lihat di sini Anda memiliki kartu ini tidak suatu kata keberhasilan, tidak ada suatu kata pertolongan ya dari dewa penolong ya. Karena itu semuanya itu ya Anda sendirilah yang lakukan, Anda sendirilah yang membina diri ya. Anda tidak boleh seperti itu karena itu bisa membahayakan dan merugikan Anda sendiri. Ya, sebenarnya sih kata kesedihan yang luar biasa itu Anda sendirilah yang berbuat salah. Anda terlalu menyayangi, Anda terlalu mengasihi dia, mencintai, ya, Anda terlalu uh, memberikan segala sesuatunya. Jangan-jangan nanti Anda melakukan suatu kata hal yang tidak baik gitu ya kepada dia, mungkin ya kata negatif ya. Ya, jadi maaf kata ya teman-teman. Jadi Anda tuh melakukan suatu kata kebaikan tuh, pengorbanan dan harapan itu melebihi sebagai suami istri gitu loh. Jadi apa-apa kamu kasih dia gitu loh. Jadi di sini ya sebenarnya sih Anda sendiri yang salah ya, tidak punya suatu kata kewibawaan dan kebijaksanaan dalam memberikan sesuatu ya, sehingga Anda terjerat dalam suatu hal yang tidak baik. Sehingga dia sangat gampang uh, untuk bisa mencobai jiwa hati Anda. Dia tahu kelemahan Anda ya. Jadi dalam suatu kata pemberian, Anda begitu sangat santai, Anda begitu sangat mudah untuk memberikan suatu kata uang, bantuan, dan segala macamnya hal yang baik kepada dia. Sehingga dia malah pergi menjauh dan tidak mengharapkan, menghargai, menghormati, dan selalu mengingat-ingat suatu kata kebaikan dalam diri Anda ya. Oke, di sini saya coba akan lihat dulu kata pesannya apa. Di sini kata pesannya ini mengatakan bahwa banyak kegelisahan, ya. Di sini banyak sayangnya. Di sini kata love-nya terbalik ya. Di sini sayangnya itu berubah menjadi kata kesabaran, ya. Nah, jadi di sini ya banyak halangan ya. Di sini ya kalau di sini yang saya rasakan sih Anda masih mengharapkan kedatangan dia, Anda mengharapkan kepulangan dia supaya dia tuh bisa kembali kepada kamu gitu ya. Jadi di sini dia bakal bisa kembali kepada kamu, cuman dalam suatu hal yang waktu yang sangat cukup lama lah ya di sini ya. Di sini kata love ini terbalik mengatakan bahwa bisa dibilang bisa bertemu kembali, bisa juga dia tidak akan kembali karena dengan suatu kata tujuan yang pasti gitu ya. Nah, jadi di sini jika memang Anda menyayangi orang ini, Anda sendirilah menyayangi orang itu yang tadi berkulit kuning langsat, ya, ya berkulit seorang wanita berkulit putih. Jika memang bukan seorang wanita, ya Anda juga menyayangi dia, tapi tidak mengharapkan suatu kata kebaikan ya, tidak mendapat suatu kata balasan. Cuman di sini kalau saya lihat ya Anda tidak mengharapkan suatu kata tanpa pamrih gitu ya. Kata balasan, kata pamrih dari dia. Cuman di sini Anda terlalu menyayangi dia gitu loh. Jadi apa-apa semua memberikan, semua dikorbankan ya. Ya, jadi di sini pengorbanan Anda, harapan Anda sia-sia sekali. Jadi bisa dibilang kebaikan Anda itu tidak mendapatkan suatu hal yang positif dan membuat Anda tuh gembira dalam membuat suatu kata makna dalam kehidupan Anda. Jadi di sini teman-teman Anda yang memilih kartu ketiga, ini Anda harus bisa membina diri dan introspeksi diri ya dalam mengorbankan sesuatu ya. Ini sudah melebihi batas loh, seperti melampaui kebaikan suami istri loh ya teman-teman. Jadi Anda tuh salah. Anda boleh menyayangi, boleh mengasihi, Anda boleh memberi, tapi jangan seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman, suatu kata kebaikan itu tidaklah semua orang tuh bisa tahu kebaikan Anda tuh seberapa jauh. Banyak manusia tuh bisa mengucapkan kata terima kasih, ada juga mengucapkan kata bersyukur, tapi
di satu sisi hati kurang puas, mulut juga suka berkuak-kuak, sana sini, terkadang ngomongin kebaikan orang, terkadang juga ngomongin kejelekan orang. Nah, jadi di sini teman-teman ya suatu kata kebaikan yang mungkin dibatasi lah gitu ya, ataupun mungkin Anda sesuai dengan pada tempatnya. Karena yang namanya kebaikan, suatu kata pemberian itu pasti ada juga orang yang bisa sakit hati ataupun kurang berpuas diri dalam memberikan sesuatu gitu ya. Nah, jadi di sini ya cukuplah Anda mengambil suatu kata pelajaran ya, karena pengorbanan Anda sangat sia-sia sekali. Anda jangan terlalu banyak bersedih hati karena semuanya itu tidak mendapat suatu kata kebaikan, suatu hal positif yang mewarnai kehidupan Anda. Anda lupakan saja orang itu, anggap saja Anda cukup memberikan suatu kata pelajaran dan ujian dan cobaan kepada diri Anda sendiri. Karena Anda sendirilah yang melakukan itu semuanya, Anda mengalami itu semua, dan Anda juga yang merasakan itu semua. Jadi di sini ya teman-teman, bisa dibilang Anda juga ada hutang karma di masa lampau. Akhirnya sekarang dia juga hanya tinggal pergi untuk menagih hutang, ya akhirnya suatu kata hal yang baik tinggal dia dapatkan dan tinggal dia pergi, akhirnya Anda tidak mendapat sesuatu apapun ya. Nah, jadi teman-teman sini hasil ramalan sudah selesai. Jika ingin berkonsultasi lebih jauh ya bisa dicatat nomor WA saya ya. Jika sesuai dengan Anda ya Anda syukuri, Anda berpikir positif. Jika tidak sesuai ya mungkin Anda tidak mengambil aura getaran positif dari Anda. Oke teman-teman di sini hasil ramalan yang ketiga, kedua, dan ke-1 sudah selesai ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya selalu mendapatkan info ramalan terbarunya. Oke teman-teman di sini hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.